Shalom, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita lagi pada pagi hari ini. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Sebab Kau Bapa yang sungguh baik Yesus. Terima kasih Tuhan.
seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku.
Kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh menikmati berkat Tuhan. Kuasa-Mu menyertai setiap perjalanan hidup kami. Janji-Mu adalah janji yang terus Engkau nyatakan menopang setiap hidup kami. Sebab itu pagi hari ini ketika kami memuji Tuhan, menyembah Engkau, rindulah kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Allah yang kami akan terima itu yang akan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Itu juga yang akan menuntun setiap perjalanan hidup kami. Sebab itu Tuhan, Engkau pakai dan urapi kami semua dengan kuasa-Mu, sehingga kuasa otoritas firman Allah berdaulat dalam setiap hidup kami. Kuasai hamba-Mu, urapi dengan kuasa-Mu, sehingga kebenaran yang disampaikan itulah isi hati Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk dengar firman-Mu. Kami akan terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Yang ada di rumah, saya percaya semua dalam keadaan yang baik, sehat, bahkan diberkati oleh Tuhan. Ya, pertama-tama terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk melayani kita dengan kebenaran firman Allah. Saya percaya hari ini adalah hari yang spesial untuk kita anak-anak Tuhan, karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah di dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita akan melihat dari kebenaran firman Allah. Sama-sama kita buka Alkitab kita yang saya ambil di dalam Efesus pasalnya yang kelima. Dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-21. Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-21 saya akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Allah. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang babal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat apa yang dikatakan oleh Paulus dalam suratan Efesus ini, bahwa dikatakan di sana bagaimana sikap hidup kita sebagai orang percaya, bagaimana sikap hidup kita sebagai anak-anak Tuhan melihat keadaan dunia saat ini atau hidup di akhir zaman ini. Dikatakan bahwa kehidupan kita sebagai orang yang percaya, dalam ayat yang ke-16 di sana berkata bahwa dan pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada. Daud berkata dalam Mazmur bahwa ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Supaya apa? Supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, bagaimana Paulus mengatakan hal ini, menyampaikan mempergunakan waktu yang ada, mempergunakan kesempatan yang ada dengan baik. Kenapa? Karena hari-hari ini dikatakan oleh firman Allah adalah jahat. Dan saat-saat ini kita sedang menghadapi situasi yang membuat kita seolah-olah, aduh bagaimana ini Tuhan, bagaimana kehidupan kita nanti ke depan. Percayakanlah terus hidup kita kepada Tuhan. Yang Tuhan mau, yang Paulus sampaikan, yang Paulus tekankan dalam hidup kita, asal kita mempergunakan waktu ini dengan baik.
Asal kita mempergunakan hari-hari ini dengan baik, maka kita akan memperoleh hati yang bijaksana. Itu kata Daud. Sebab itu firman Allah pada pagi hari ini menjelang siang, saya akan memberikan judul yaitu mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Saya ambil di dalam ayatnya yang ke-16 ini. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah jahat. Bagaimana hidup kita? Apa yang harus kita lakukan di akhir zaman ini? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang kita harus buat supaya hidup kita, dikatakan oleh firman Allah, tetap terjaga, tetap terlindung ketika hari kemurkaan Tuhan itu datang. Karena kita tidak tahu kapan waktunya. Namun inilah tanda-tandanya kedatangan Tuhan. Namun inilah tanda-tandanya bagaimana Yesus sedang menyatakan kemuliaannya kepada kita anak-anak Tuhan. Apa yang harus kita lakukan pada hari-hari ini? Apa yang harus kita kerjakan? Coba kita bandingkan, kita melihat dari 1 Petrus pasalnya yang keempat. Dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat, 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Di sana saya akan bacakan buat kita semua hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ada beberapa hal yang kita akan lihat di dalam firman Allah hari ini. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan di akhir zaman ini. Apa yang harus kita buat supaya hidup kita tetap di dalam Tuhan. Walaupun situasi saat ini yang sedang kita hadapi ini membuat kita takut, membuat kita khawatir. Kadang-kala membuat kita lemah dengan keadaan yang ada. Namun apa yang menjadi jaminan dalam hidup kita? Dikatakan oleh firman Allah supaya hidup kita tetap terjaga, supaya kita tetap ada di dalam Tuhan. Maka Petrus menyampaikan hal ini. Hal yang pertama adalah di dalam ayatnya yang ke-7, yaitu dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Hal yang pertama adalah menguasai diri dan jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kita dapat berdoa. Banyak orang sekarang khawatir. Bahkan kekhawatiran itu saya bisa katakan bahwa membuat orang tidak lagi bisa untuk berdoa. Yang ada dalam pikirannya, Tuhan, bagaimana hidupku? Kapan ini akan berlalu? Kapan situasi ini akan berlalu? Nah, ketika kita tidak ada ketenangan, boro-boro kita bisa memuji Tuhan, boro-boro kita bisa menyembah Tuhan, boro-boro kita bisa berdoa. Kenapa? Kita sudah dikuasai, kita sudah tidak ada ketenangan lagi. Yang kita pikirkan perkara dunia, yang kita pikirkan apa yang terjadi. Yesus berkata, engkau bangun pemikiran yang positif, pikirkan segala sesuatu yang di atas. Ketika kita bangun pemikiran seperti itu, maka kita akan percayalah
kita akan diberikan ketenangan. Dan Petrus berkata, maka ketika kita tenang, maka ketika kita bisa menguasai diri, disitulah kita dapat berdoa, menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Bahkan kita bisa berdoa untuk ke situasi yang ada. Kita bukan hanya memikirkan diri kita sendiri lagi, tetapi bagaimana kita harus berpikir bahwa supaya keadaan ini bisa kembali normal, supaya orang percaya, bahkan orang yang seluruh yang ada di dunia ini melihat kuasa Tuhan itu bagi kita. Itu yang kita harus kerjakan. Buat diri kita jadi tenang, buat diri kita untuk supaya bisa tetap fokus kepada Tuhan. Ya, tetap fokus kepada Tuhan. Supaya dengan situasi ini tidak akan membelokkan iman kita, tidak akan membelokkan kepercayaan kita kepada hal-hal yang lain. Karena dengan keadaan seperti ini, waduh, banyak berita, banyak kabar, banyak hal-hal yang pokoknya membuat kita, gimana ini, gimana. Nah itulah kalau kita tidak bisa menguasai, akhirnya dia bisa, kekhawatiran itu, ketakutan itu bisa menguasai hidup kita. Tapi percayalah bagaimana apa yang Petrus katakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Dua hal ini harus kita lakukan, harus kita ada dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa, supaya kita dapat berdoa. Ayat yang kita baca tadi, yaitu ketika kita berdoa, di sanalah ucapan syukur ada. Naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita hanya berkata terima kasih Tuhan dengan keadaan saat ini, terima kasih Tuhan dengan kondisi saat ini. Jadikan ini menjadi berkat buat kita. Haleluya. Berkat apa? Bukan berkat secara materi, tetapi iman kita kepada Tuhan semakin bertumbuh, semakin kuat. Percayalah, hari-hari ini kita orang Kristen, orang percaya sedang diuji oleh Tuhan. Sampai di mana engkau bertahan. Tetapi Tuhan berkata, firman Allah berkata, kalau engkau bertahan sampai pada kesudahannya, bahkan ketika kemurkaan Tuhan itu ada, kita tetap kuat di hadapan Tuhan. Dalam Lukas pasalnya yang ke-21, di sana Lukas pasalnya yang ke-21 ayat yang ke-36 berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Kenapa ini dikatakan oleh firman Allah? Kenapa ini dikatakan oleh Yesus? Supaya hidup kita ini tetap terjaga di dalam situasi ini, supaya iman kita tetap terjaga dalam kondisi seperti ini. Sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan. Supaya kita terluput dari segala mara bahaya. Dikatakan oleh Lukas ini bahwa supaya kita kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Apa doa kita hari-hari? Apa doa setiap kita doa? Saya sendiri setiap kita doa, saya berkata, Tuhan jaga, luputkan saya dari segala hal yang ada. Luputkan saya dari virus ini. Karena hari-hari ini kita takuti. Setiap manusia yang dia takuti sekarang adalah ini, yang sedang melanda seluruh dunia. Penyakit virus ini yang sedang melanda dunia ini yang sedang kita takuti sekarang ini. Kenapa? Kita takut. Saya juga gak mau tertular dengan penyakit itu. Dan itu doa saya, dan itu doa kita semua, supaya kita terluput dari semuanya ini. Itu kata firman. Ketika kita berjaga, berdoa, apa tujuan kita? Tujuan kita supaya kita terluput dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Dan percayalah, jaminan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Jaminan Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita. Asalkan kita tetap tenang, kita tetap menguasai diri kita, memperbanyak persekutuan kita dengan Tuhan.
memperbanyak doa kita kepada Tuhan, maka jaminannya dikatakan oleh Lukas, kita akan terluput dari semuanya itu. Hal yang kedua, dalam ayatnya yang ke-8 dan 9, dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-8 dan 9 di sana berkata, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Hal yang kedua, ketika kita menguasai diri kita, ketika kita mampu untuk tetap menjalin hubungan dengan Tuhan dengan baik, membangun hubungan Tuhan dengan baik kepada Tuhan lewat doa. Yang kedua yang Tuhan katakan, yang Tuhan mau adalah melayani Tuhan. Layani seorang akan yang lain. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Mengasihi Tuhan dan sesama. Dan sesama, melayani Tuhan dan sesama. Hari-hari ini Tuhan rindu terus tetap kita setia dalam melayani Tuhan. Terus Tuhan mau supaya kita tetap tekun di dalam Dia, melayani Dia. Dikatakan oleh Roma pasal yang ke-12 ayat 11, layanilah Tuhan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kapan, di saat apa roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan? Saat-saat seperti inilah. Tentunya di saat-saat seperti inilah. Karena kalau kita belajar dari Paulus, bagaimana dia melayani Tuhan, apa yang dia tuliskan itu bukan di saat dia senang, bukan di saat dia dalam situasi atau zona nyaman. Tapi kebanyakan dia menuliskan surat-surat ini ketika dia dalam keadaan yang sulit, ketika dia dalam keadaan yang terjepit dalam hidupnya, ketika dia dalam situasi yang tidak nyaman buat. Namun terus dia membangun, dia memberi semangat, motivasi kepada orang percaya. Dan salah satu yang dia katakan adalah hal ini, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mengasihi Tuhan, bukti kita mengasihi Tuhan adalah melayani. Bukti kita mengasihi sesama kita adalah melayani. Tuhan mau ketika engkau berkata, aku mengasihi engkau. Karena di dalam ayatnya yang ke-9 di sana dikatakan bahwa berilah tumpangan seorang kan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ayatnya yang ke-8 dikatakan yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang kan yang lain. Dalam ayat yang ke-9 di sanalah bukti wujud kasih kita kepada Tuhan, yaitu melayani. Apa yang harus kita layani? Apa yang kita kerjakan? Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ini berbicara tentang pelayanan. Ini tentang berbicara tentang bagaimana kita mewujud nyatakan kasih kita kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat melayani Tuhan dan melayani sesama. Mungkin saat-saat ini ada yang mundur dalam Tuhan, tidak mau lagi melayani. Toh ibadah juga sudah nggak bisa, kayak gitu. Kita ibadah di gereja sudah nggak bisa. Buat apa lagi? Mulai kendor, mulai imannya mulai mundur, sudah nggak mau berdoa, sudah nggak mau melayani lagi, sudah nggak mau mengasihi lagi. Tetapi bagi kita, bagi hari ini, biarlah hidup kita terus tetap setia di dalam Tuhan, tetap melayani Tuhan, karena kita sedang diuji, sedang diproses saat-saat ini. Apakah dengan situasi seperti ini engkau masih tetap setia melayani? Apakah dengan situasi seperti ini engkau tetap mau menjadi alat Tuhan? Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita terus tetap melayani, mengasihi Tuhan, karena kita tahu bagaimana apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu tidak akan sia-sia. Itulah yang Daud katakan tadi. Ajar kami Tuhan, ajar kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, supaya kami bisa beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami Tuhan untuk melakukan segala sesuatu dengan tekun, dengan benar-benar, karena kami mengasihi Tuhan. Bagaimana kalau saya berkata bahwa apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau lakukan, kerjakanlah semuanya untuk Tuhan, bukan
Oh, supaya saya dilihat orang, supaya saya wah, tidak. Tetapi nyatakan itu bahwa saya sungguh melayani Tuhan. Itu wujud nyata kita dalam melayani Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain, ayat yang ke-10. Sesuai dengan karunia yang kita peroleh dari Tuhan. Layani Tuhan. Apa yang kita bisa kerjakan? Apa yang kita bisa lakukan? Di akhir-akhir ini apa yang kita bisa lakukan? Mungkin kita sebagai jemaat tidak bisa hadir di gereja karena dengan situasi yang ada. Tetapi di rumah kita bisa melakukan. Ada jam-jam doa yang sudah diprogramkan dalam pelayanan di tempat ini. Itu yang kita kerjakan. Jangan kita berpikir bahwa saya melayani itu ketika saya ada di gereja, ketika saya ada di tempat ini, itu yang dikatakan melayani. Tidak. Tetapi melayani itu apa saja yang kita kerjakan. Kalau kita kerjakan semuanya untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan, maka itulah pelayanan yang sejati yang Tuhan mau. Sebab itu janganlah kita kendor dengan keadaan, tetapi biarlah roh kita semakin menyala-nyala dan layani Tuhan. Bagaimana dikatakan oleh Markus pasal 10 ayat 45. Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi dia datang untuk melayani. Demikian juga kita orang yang percaya. Kita adalah untuk melayani. Kita ada untuk mengerjakan setiap tanggung jawab kita kepada Tuhan. Karena itulah bukti dari kita berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Karena ketika firman Allah berkata, engkau berkata, aku mengasihi engkau, aku mengasihi engkau, tetapi engkau membenci saudaramu, engkau tidak mau melayani dia, engkau tidak mau melayani Tuhan. Dia berkata itu bohong. Tetapi ketika kita berkata, Tuhan aku mengasihi engkau, maka apa yang diminta, apa yang Petrus katakan, layani Tuhan, layani sesama. Ini adalah satu pengalaman dari Petrus. Bagaimana kalau tidak salah dalam Yohanes, bagaimana ketika Tuhan memanggil dia, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dia berkata, ya Tuhan, aku mengasihi. Gembalakanlah domba-domba. Kedua kali Tuhan berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus berkata, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Kalau begitu, gembalakanlah domba-domba. Ketiga kalinya Tuhan kembali berkata kepada Petrus dan bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus berkata, Tuhan, dikatakan sedihlah hatinya. Kenapa sampai 3 kali Yesus menanyakan hal yang sama, pertanyaan yang sama kepada Petrus? Sehingga Petrus berkata, engkau tahu hatiku, engkau tahu isi hatiku, aku mengasihi engkau. Kalau begitu engkau harus mengembalakan domba-domba. Tuhan mau betul-betul kita membuktikan kasih kita bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar ucapan, tetapi Yesus mau ketika kita berkata mengasihi engkau, engkau harus kerjakan. Artinya ketika Petrus berkata, aku mengasihi engkau Tuhan, aku mengasihi engkau, Tuhan berkata, kalau begitu layanilah, gembalakanlah domba-domba. Demikian juga dengan hidup kita. Tuhan mau buktimu, bukan asal ngomong. Bukan Tuhan gak tahu hati kita, Dia maha tahu. Tetapi Dia mau pengakuan dan tindakan kita. Itu yang harus ada dalam hidup kita. Dia tahu segala sesuatu. Sehingga Petrus berkata, engkau tahu segala sesuatu. Karena tidak ada yang tersembunyi kepada Tuhan. Dia tahu, Petrus tahu bahwa Yesus mengasihi. Yesus itu maha tahu, tapi kenapa dia bertanya sampai 3 kali? Apakah Yesus ragu dengan Petrus? Sedangkan sebelumnya Yesus berkata bahwa sebelum ayam berkokok 3 kali engkau sudah menyangkal aku, 3 kali juga. Jadi Yesus tahu. Namun bagaimana Yesus akan melihat, dan Yesus sudah menyampaikan kepada Petrus bahwa hidupmu akan hidup memuliakan Tuhan. Walaupun nantinya itu dia akan lakukan untuk menyangkal Yesus.
Sehingga dikatakan, Petrus, engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-domba. Dan ini pengalaman dari Petrus, sehingga dia katakan di dalam suratnya ini bahwa setiap hidup kita, ketika kita berkata aku mengasihi Tuhan, maka layanilah sesama kita. Layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan dalam ayatnya yang terakhir dikatakan di dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat ini, ayatnya yang ke-11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Yang terakhir adalah berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Hari-hari ini Tuhan mau kita jadi saksi. Hari-hari ini kita mau jadi saksi. Saksi apa? Sampaikan firman. Kesempatan hari ini, kesempatan saat-saat ini kita sampaikan firman, kita sampaikan kebenaran. Sekarang waktunya kita orang percaya, anak-anak Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran Tuhan, untuk menyampaikan isi hati Tuhan dalam keluarga, lingkungan. Karena kita tahu bahwa setiap kehidupan kita adalah kehidupan yang pastinya ada dalam Tuhan. Itu sebabnya bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Setiap perkataan kita, setiap apa yang kita ucapkan, biarlah itu menjadi berkat bagi mereka. Biarlah itu menjadi berkat bagi mereka yang mendengarkan apa yang kita sampaikan. Itu yang Petrus katakan, berbicaralah seperti orang yang sedang menyampaikan firman Allah. Kita jadi saksi, kita jadi terang. Karena saatnya anak-anak Tuhan bangkit untuk sampaikan firman. Bukan untuk nakut-nakutin. Bukan untuk membuat mereka lebih takut lagi, membuat mereka lebih khawatir lagi, tetapi memberi semangat, memberi motivasi, terlebih iman mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Tuhan berkati kita pagi hari ini dengan firman Allah yang saya sampaikan buat kita semua. Biarlah setiap kehidupan kita adalah kehidupan yang betul-betul memuliakan Tuhan, menjadi berkat dimanapun kita pergi dan berada. Mempergunakan kesempatan hari-hari yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan berkati kita. Kita akan berdoa untuk firman Allah. Tundukkan kepalamu, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa yang baik untuk firman-Mu yang kami sudah terima pada siang hari ini. Kami percaya kebenaran firman-Mu itu terus akan berbicara dalam hidup kami. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikannya, tetapi biarlah Roh Kudus itu yang akan terus berkata-kata dalam hidup kami. Roh Kudus itu terus akan membangkitkan roh kami untuk menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Di akhir zaman ini, di hari-hari yang jahat ini, biarlah kami tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Biar kami tetap ada di dalam kuasa-Mu. Baik kami di tempat ini, jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah, biarlah kami semua terjaga oleh kasih karunia Tuhan. Sebab itu Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini betul-betul membawa jaminan bagi kami. Apapun yang kami sedang alami saat ini, apapun kondisi yang sedang kami hadapi saat ini, biarlah itu lebih membangkitkan iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Engkau terus pakai kehidupan kami semua menjadi berkat-Mu dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kekal untuk selama-lamanya. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kami kembalikan kepada Engkau. Biarlah Engkau yang semakin ditinggikan, diagungkan dalam hidup kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah terima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada yang bertugas.
Puji Tuhan, merasa terberkati dengan firman Tuhan, amin. Dan untuk pengumuman selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, saya percaya kita semuanya diberkati pada siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Ramli Kawatu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terus kita berdoa supaya Tuhan singkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan melalui hambanya, dan biarlah dimanapun Tuhan percayakan hambanya untuk melayani, Tuhan memberkati keluarganya, diberkati jemaat yang dilayani juga diberkati. Puji Tuhan untuk kegiatan kita, untuk persembahan kita seperti biasa. Selama kita mengadakan ibadah online ini, persembahan bisa dilakukan melalui transfer. Untuk persembahan operasional dan pembangunan yang biasa kita bawakan, persembahan pertama dan kedua, bisa ditransfer ke rekening bendahara atas nama Dedi Chandra Dinata, BCA nomor 128 145 5872. Ya, jadi untuk persembahan pertama dan kedua yang biasa lakukan di gereja bisa ditransfer ke rekening BCA Bapak Dedi Chandra Dinata nomor 128 145 5872. Untuk persembahan persepuluhan bisa juga ditransfer melalui rekening BCA atas nama Yance Manorek 7400 516574. Sekali lagi BCA nomor 7400 516574 atas nama Yance Manorek. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mulai minggu ini kita ada juga sekolah minggu online, ya. Jadi sekolah minggu online ini difasilitasi oleh KP atau Komisi Pusat Pelayanan Anak Pantai Kosta GPDI, ya. Itu nanti kita bisa ibadah online sekolah minggu jam 4.30 sore. Jadi nanti orang tua yang ada di rumah mohon bantuannya untuk bisa membantu membukakan link YouTube yang ada. Jadi kalau misalnya susah ininya ya, linknya itu cari aja KP Pelnap GPDI. Di situ nanti ada ibadah anak tanggal 26 April. Jadi setengah 5 sore itu mulai dari puji-pujian, kemudian ada firman Tuhan dan juga ada kegiatan sedikit, ya. Jadi nanti Bapak Ibu di rumah bisa membantu anak-anaknya untuk bisa mengakses link ini untuk ibadah anak-anak online setiap hari Minggu jam setengah 5 sore. Nah, kemudian saudara, untuk kegiatan sepanjang minggu ini jangan lupa juga kita ada mesbah doa setiap malam. Mesbah doa setiap malam ini sudah malam yang ke-35. Waduh, nggak berasa ternyata sudah 35 malam, ya. Malam yang ke-35, dan setiap sore nanti kita akan kirimkan ayat-ayat apa yang harus kita renungkan atau sharingkan bersama dalam mesbah doa di keluarga masing-masing. Kemudian saudara, untuk komsel online kita akan berubah sedikit, yang lalu kita menggunakan Zoom, tapi mulai minggu ini kita akan menggunakan Line, melalui Line. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian di grup GPDI dan juga saya sudah kirimkan secara pribadi, ya. Tolong yang belum punya akses, belum punya Line, bisa download di HP saudara masing-masing, dan setelah itu Pak Cipto ada invite untuk join di grup di Line saudara. Coba diperiksa di Line saudara dan tolong diterima, ya, di accept. Kemudian nanti hari Rabu malam jam 7:30 malam kita akan komsel online melalui Line, ya. Nah, kemudian untuk hari Sabtu tetap kita ada doa bersama jam 6 sampai dengan jam 7 pagi. Kita lakukan di rumah masing-masing doa pagi jam 6 sampai dengan jam 7 pagi setiap hari Sabtu. Untuk sementara ini kita juga masih kita lakukan di rumah masing-masing, ya. Kemudian Sabtu sore ibadah YMB, ya. Jadi Sabtu sore ibadah YMB jam 18.30 menggunakan link GPDI Kota Wisata. Jadi seluruh kaum muda, remaja yang ada, dan ini orang tua juga
di rumah, siapapun juga yang mau join juga boleh buka di link YouTube GPDI Kota Wisata pada hari Sabtu jam setengah 7 malam itu mulai ibadah YMB ya, pujian penyembahan di situ. Nah kemudian saudara, saya juga mau ingatkan kembali untuk minggu depan hari Minggu itu kita perjamuan kudus ya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, seperti yang sudah kita lakukan di bulan ini, nanti Bapak Ibu siapkan anggur dan roti masing-masing di rumah untuk kita melakukan perjamuan kudus online pada hari Minggu, pada ibadah jam 10 pagi. Nah kemudian saudara, saya juga mau mengingatkan untuk kegiatan diakonia kita yang akan berbagi kepada hamba Tuhan perintisan di wilayah 12 ini, kita akan lakukan pada tanggal 7 Mei dan sekarang sudah tanggal 26 April ya. Berarti waktunya hanya tinggal sekitar 10 hari. Nah, Bapak Ibu, total anggaran adalah 4 juta rupiah dan untuk dana bisa ditransfer ke rekening sekolah minggu BCA 572542637 atas nama Ida Agustin Supriyatna. Diharapkan transfer dilakukan sebelum tanggal 30 April sehingga antara 30 April sampai dengan tanggal 7 itu kami bisa membelanjakannya, maksudnya menyiapkan barang-barang yang akan kita bagikan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak untuk memberikan persembahan untuk diakonia sekolah minggu ini bisa ditransfer ke rekening sekolah minggu di BCA yang tertera di sini. Satu lagi Bapak Ibu Saudara, saya rindu sekali orang tua ini juga memotivasi anak-anak, mengajarkan anak-anak untuk juga bisa berbagi ya. Jadi tolong mungkin sedikit dari tabungan atau uang saku mereka, ajarkan mereka untuk memberi. Jadi nanti dititip ke orang tua untuk transfer ke rekening ini ya. Jadi titip ke orang tua, jadi mungkin nanti pada saat transfer boleh ditulis atau mungkin nanti WA ke Ibu Ida Supriyati yang bendaharanya, bisa disampaikan ini dari orang tua, yang ini dari anak-anaknya gitu ya. Jadi guru-guru sekolah minggu saya juga encourage semuanya untuk ikut ambil bagian dalam persembahan diakonia ini. Jadi mungkin itu saja pengumumannya. Waktu selanjutnya mungkin ada tambahan dari Bapak Gembala. Kalau tidak ada, langsung saja saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk doa penutup. Silakan. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Jemaat Tuhan di rumah bangkit berdiri. Mari kita mau berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk ibadah kami saat ini bersama dengan jemaat-Mu. Ada tanggung jawab bagi kami ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, di mana kami Engkau tempatkan, kami harus berdoa untuk di mana kami berada. Kami berdoa buat negara Indonesia ini Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri-menterinya, dan juga ya Tuhan semua jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah, juga dari TNI dan Polri. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, hikmat-Mu, kuasa-Mu, otoritas yang daripadamu berdaulat bagi pemerintah kami ini, sehingga mereka akan menjalankan semua tugas tanggung jawab mereka sesuai dengan undang-undang yang ada. Terlebih juga semua masyarakat Indonesia diberikan takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan Yesus buat semua kami warga negara Indonesia. Biarlah Tuhan tangan-Mu melawat ya Tuhan, membebaskan dari segala sakit penyakit apapun, terlebih Tuhan yang sedang melanda kami saat ini, melanda dunia ini. Kami hanya percaya hanya Tuhanlah yang mampu menghentikannya, hanya Tuhanlah yang mampu membebaskan kami. Dan biar peristiwa ini membuat kami semua umat manusia datang berlutut di kaki-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Doa kami, para petugas medis ya Tuhan, dokter-dokter, suster, relawan, semua yang sedang bertugas, beri kesehatan, beri kekuatan, beri sukacita daripada-Mu. Terima kasih. Saat ini hamba berdoa buat semua hamba-hamba Tuhan dimanapun melayani Tuhan. Tolong Tuhan berkati apapun jadi kebutuhan keperluan Tuhan yang mengadakan. Kuatkan iman semua hamba-hamba Tuhan dan jemaat-jemaat Tuhan yang ada.
Kami berdoa khusus buat anak-anak-Mu ya Tuhan yang ada di GPDI Kota Wisata ini. Kami juga percaya Tuhanlah penolong bagi semua jemaat Tuhan. Tuhan yang menghiburkan, Tuhan yang membuka jalan, Tuhan menguatkan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan Yesus, segala program gereja-Mu di tempat ini kami percaya tetap ada dalam kedaulatan-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Jemaat-jemaat Tuhan kami berdoa, kalau ada di antara saudara ada yang perlu didoakan secara khusus, jemaat di rumah, jemaat GPDI Kota Wisata, engkau angkat tanganmu kepada Tuhan. Atau engkau sedang menyaksikan ini, engkau perlu didoakan, angkat tanganmu kepada Tuhan. Sampaikan isi hatimu. Kami berdoa Bapa, kau lihat anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Ada pergumulan-pergumulan khusus, karena kami percaya pertolongan datang dari Tuhan. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, biar Tuhan yang menyatakan pertolongan itu. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada yang sakit juga Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang tertutup jalan Tuhan bukakan jalan, yang sedang menghadapi persoalan-persoalan dalam usaha bisnis pekerjaannya, apapun itu, Tuhanlah yang menjawab semua persoalan itu. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, Engkau turun tangan saat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk sepanjang minggu ini segala aktivitas kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati semua. Kami bersyukur berkati juga semua anak-anak-Mu yang telah melayani, telah melakukan tugas tanggung jawab mereka Tuhan di tempat ini. Tuhan balas berkat bagi mereka. Kami akhiri ibadah ini, kami terima berkat daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Ini kami anak-anak-Mu Bapa, mengangkat tangan kami di hadapan-Mu adalah terus pengakuan iman kami bahwa Engkaulah, di dalam nama Yesuslah keselamatan itu, tidak ada nama lain. Terima kasih Bapa, Engkau juga menjadi sumber segala sumber berkat. Mohon memberkati kami semua dengan berkat-berkat rohani, juga berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian itu.